Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran daring. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi gametogenesis. Nah, ini masih dalam subbab pembelahan sel. Gametogenesis ini salah satu proses pembelahan sel, yaitu pembelahan meiosis. Istilah gametogenesis itu disebut juga proses pembentukan sel gamet. Baik, kita masuk ke materinya. Nah, ini kita ingatkan kembali bahwa pembelahan sel meliputi, dilihat dari macamnya, ada meiosis, mitosis, dan amitosis. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian fase-fase pembelahannya ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini juga kalian sudah pahami dari pembelahan mitosis dan meiosis yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang subbabnya adalah gametogenesis atau proses pembentukan sel gamet yang pembelahannya melalui pembelahan meiosis. Nah, ini terjadi pada hewan dan pada tumbuhan. Pada hewan disebut dengan istilah spermatogenesis untuk proses pembentukan sperma yang terjadi pada pejantan. Sedangkan oogenesis ini adalah pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada betina. Sedangkan pada tumbuhan ini ada istilah mikroporogenesis dan makroporogenesis. Mikroporogenesis ini proses pembentukan sperma, ya, tentunya terjadi pada putik ya, dan makroporogenesis di pembentukan sel telur. Ini pada terjadi pembentukan sperma, mikroporogenesis ini ya, yaitu serbuk sari ya. Kemudian makroporogenesis ini pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi pada putik. Selama reproduksi seksual, sel gamet dibentuk oleh proses gametogenesis. Jadi ini akan terjadi jika organisme sudah masuk pada masa dewasa. Ya, contoh pada manusia yaitu sudah masuk ke pubertas. Itu otomatis terjadi proses pembentukan sel gamet. Ini masih ingat, mungkin nanti di kelas 11 kalian masih ingat, yaitu tentang reproduksi ya, karena sudah mengenal istilah sel gamet. Kemudian gametogenesis ini proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Jadi sel kelamin yang ada pada organisme jantan adalah sperma, dan sel kelamin yang dihasilkan organisme betina adalah sel telur. Pada manusia ada dua jenis sel gamet diproduksi, yaitu sel gamet betina seperti ovum atau sel telur, dan sel gamet jantan atau sperma. Begitu pula pada hewan-hewan mamalia yang lain. Gametogenesis terdiri dari dua jenis, yaitu istilah spermatogenesis dan istilah oogenesis untuk pada wanita. Nah, tempat terjadinya untuk spermatogenesis yaitu pada sel gonad, di mana tempatnya ada pada testis, dan pada betinanya adalah pada indung telur atau pada ovarium. Kedua proses menyelesaikan 3 tahap. Ada istilah multiplikasi, pertumbuhan, dan pematangan. Kemudian gametogenesis melibatkan meiosis, di mana baik spermatogenesis maupun oogenesis menghasilkan sel gamet dengan kromosom haploid. Jadi proses ini mereduksi jumlah kromosom yang tadinya 2N menjadi N, atau 2N diploid menjadi N haploid. Jadi
kromosom yang dihasilkan itu separuh dari jumlah kromosom awal. Nah, ini skema gametogenesis. Salah satunya yaitu spermatogenesis. Dimulai dari spermatogonia, ini sel induk sperma, masih kromosomnya 2N, mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer, juga masih 2N untuk kromosomnya. Kemudian masuk ke meiosis 1. Hasil pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, ini sudah terjadi reduksi kromosom dari 2N menjadi N. Kemudian mengalami meiosis 2, yaitu spermatid. Dihasilkan spermatid dan menghasilkan sperma yang kromosomnya N. Nah, ini hasil dari proses spermatogenesis, yaitu sel-sel sperma. Dari satu proses, dari satu sel induk sperma menghasilkan 4 sel sperma. Satu induk sperma atau spermatogonia menghasilkan 4 sel sperma dari proses spermatogenesis. Sekarang oogenesis ini terjadi pada organisme betina, yaitu pada ovariumnya. Juga diawali dari sel induk telur atau istilahnya sel oogonium. Kemudian membelah secara mitosis menjadi oogonium oosit primer. Dari oogonium menjadi oosit primer. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 1. Itu menjadi oosit sekunder. Kemudian berlangsung ke pembelahan meiosis kedua, menghasilkan 1 sel telur fungsional dan 3 sel badan kutub atau sel polar bodies. Yang satu ini fungsional, artinya siap untuk dibuahi dan bisa terjadi fertilisasi, sedangkan yang 3 ini tidak berfungsi. Tidak berfungsi, tidak akan bisa untuk fertilisasi. Nah, ini gambaran dari 2 proses tadi, spermatogenesis dan oogenesis. Pada gambaran ini terlihat gambar kromosomnya, jumlah kromosomnya. Sampai akhir itu dihasilkan dari kondisi diploid 2N menghasilkan kromosom yang separuhnya atau N atau haploid. Nah, dari sini bisa kita lihat perbandingannya. Proses spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 sel ovum dan 3 badan kutub yang sifatnya badan kutub yang tidak fungsional. Nah, kita lihat perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis. Dilihat dari kriteria sel induk, proses pembelahan, tempat, jumlah kromosom, hasil, dan jumlah yang dihasilkan. Untuk sel induknya, spermatogenesis itu berasal dari sel induk yang namanya spermatogonium, sedangkan oogenesis berasal dari sel induk telur atau oogonium. Proses pembelahannya sama melalui pembelahan meiosis yang terjadi 2 tahap. Kemudian tempatnya pada spermatogenesis pada testis, di salah satu organ reproduksi jantan atau laki-laki pada manusia, dan ovarium ini merupakan salah satu organ reproduksi betina atau wanita pada manusia. Jumlah kromosom sama haploid, hasil proses pembelahannya.
Hasilnya spermatogenes menghasilkan sperma, oogenes menghasilkan sel telur atau ovum. Jumlah yang dihasilkan ya, untuk spermatogenesis itu semua 4 sperma yang fungsional. Kalau yang oogenesis hanya 1 sel ovum yang fungsional dan 3 sel polusit. Jadi perbandingannya 4:1. Nah, jadi yang fungsional hanya 1 pada oogenesis, beda dengan spermatogenesis. Nah, itu perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis. Jadi kita bisa simpulkan bahwa proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametogenesis ini akan menghasilkan sel-sel gamet yang pada jantan itu sperma, pada betina yaitu sel ovum atau sel telur. Ya. Proses tempatnya pada jantan itu pada testis dan betina pada ovarium. Hasilnya adalah sel gamet sperma yang jumlah kromosomnya N atau haploid dan sel telur yang jumlah kromosomnya juga haploid. Ya, demikian pada materi yang kesempatan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.